Baik, selamat datang di channel Geodes. Di sini kali ini kita akan eh, mengolah data statik menggunakan dengan mengikat ke Course PIG. Jadi pertama-tama yang harus disiapkan rekan-rekan adalah di sini kita akan menggunakan software High Target Message Center atau HBC. Untuk bahan-bahannya, di sini ada yang pertama di sini ada titik atau pengamatan statik yang telah kita lakukan. Lalu data BIG atau data course BIG yang terdekat dengan tempat pengamatan kita dan juga deskripsi dari course BIG yang kita gunakan. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita ekstrak terlebih dahulu untuk data course BIG-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan course Pale. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua folder yaitu Linux dan NAV. Nah, masing-masing dari file ini kita ekstrak terlebih dahulu. Kita copy keluar saja. Lalu untuk di folder Linux sendiri di sini ada data dengan berformat .25o dan juga pada folder nav di sini ada .25n. Jadi ini untuk navigasinya kita pindahkan saja di folder yang sama. Kita pindahkan keluar keduanya. Oke. Ini kita tinggal delete aja. Nah, jadi kita mempunyai 3 data. Yang pertama data pengamatan kita. Lalu yang dua ini merupakan data Linux dari course PIG yaitu course Pale di daerah Palembang. Langkah selanjutnya setelah diekstrak, kita buka software High Target Message Center. Untuk memulai kita pertama membuat project terlebih dahulu. Di sini kita langsung klik new saja. Lalu untuk nama kita sesuaikan saja. Misalkan di sini adalah lahan statik. Lalu time zone disesuaikan juga. Nah, untuk position di sini adalah tempat output dari project yang kita buat. Lalu untuk project description di sini optional, kita tidak perlu diisi pun tidak apa-apa. Lalu klik OK. Maka akan muncul jendela untuk mengatur koordinat sistem. Untuk koordinat sistem, kita perlu masuk ke manager di sini. Lalu kita cari zona UTM sesuai dengan zona tempat kita melakukan pengamatan statik. Caranya klik redefine, lalu country kita ubah ke Indonesia, lalu kita cari. Untuk zona Palembang sendiri, saya di sini menggunakan zona UTM zona 48S. Bila sudah terpilih, lalu klik apply, lalu klik yes. Maka project di sini, project HBC di sini dia sudah memiliki koordinat sistem WGS 84 UTM zona 48S. Langkah selanjutnya kita langsung import saja untuk titik pengamatan kita dan juga titik hasil pengamatan course PIG. Caranya kita pilih import data file, lalu pilih GNSS file, lalu pilih yang raw GNSS observation file. Nah, di sini dia akan membaca format GNS, lalu format Linux, lalu RTCM dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita klik select. Lalu kita arahkan ke folder tempat kita menyimpan data pengamatan sebelumnya. Pada saat di awal tadi, di sini ada 2. Kita pilih data pengamatan kita ini, lalu course Pale yang ini. Lalu selanjutnya kita bisa klik import. Nah, tinggal ditunggu saja untuk proses import data pengamatan ke dalam HBC.
Nah, pada tampilan HBC ini maka akan muncul dua titik ya. Yang pertama ini adalah course BIG, course Pale. Lalu di sini adalah data statik pengamatan yang kita lakukan. Selanjutnya, kita melakukan pemilihan control point gitu. Pemilihan control point untuk memilih salah satu di antara kedua titik pengamatan ini untuk menjadi control point. Di sini berhubung kita akan melakukan pengolahan data statik untuk mengikat ke course BG, jadi kita perlu mengubah si course BG itu menjadi control point. Untuk caranya bisa dilakukan, kita pilih point di sini, lalu kita pilih course BG yang akan dijadikan control point, klik kanan, pilih tuh convert to control point. Nah, setelah dijadikan control point, maka di sini tampilannya dia akan berubah jadi segitiga. Gitu. Nah, apabila telah dijadikan control point, selanjutnya kita perlu mengubah informasi dari control point tersebut sesuai dengan deskripsi yang ada pada course tersebut. Untuk di sini, sebelumnya saya sudah unduh di web SRGI. Untuk informasinya, kita klik open saja. Kita klik open. Nah, untuk isinya seperti ini. Nah, nanti kita sesuaikan data control point ini dengan informasi koordinat yang sudah ada. Tuh. Untuk caranya, kita bisa klik pada control point sini, lalu klik, maka akan muncul jendela baru, GNSS data. Selanjutnya kita klik 2 kali saja. Nah, selanjutnya kita centang saja di bagian WGS84 fix. Lalu kita pilih yang BLH. Untuk fixnya kita pilih horizontal dan vertikal. Nah, selanjutnya kita bisa merubah informasi koordinat di sini sesuai dengan data deskripsi yang ada di BG. Nah, kita sesuaikan saja. Oke, untuk di sini dia sudah sesuai dengan informasi yang ada di SRGI. Setelah sesuai, kita klik apply saja. Kita close. Maka di sini akan ada keterangan checklist 2 untuk WGS fix horizontal dan WGS fix vertikal. Selanjutnya kita akan mengubah juga untuk ketinggian alat dari si course ini. Kita sesuaikan dengan receiver atau perangkat yang digunakan si course tersebut. Caranya kita dapat ke observation file. Kita pilih yang Pale sini. Nah, kita sesuaikan di sini untuk informasi ini dengan informasi yang ada di PDF yang telah kita unduh di web SRGI. Di sini untuk receivernya adalah Leica GR50. Kita sesuaikan di sini manufakturnya, kita pilih Leica Geosystem. Lalu untuk antena tipenya di sini adalah Layer 20 dan Leica GR50. Kita cari. Nah, pilih yang Layer 20 dengan Radomir Lane. Selanjutnya kita akan
melihat tinggi antena dan ketinggian tinggi antena. Di sini dia menggunakan bottom antena mount dan tinggi antena 0,185 meter. Kita ubah juga. Kita pilih antena bottom high. Lalu untuk tinggi antena 0,185. Nah, di sini sudah sesuai. Selanjutnya kita klik OK. Maka di sini dia sudah sesuai untuk antena tipe dan receiver tipenya. Selanjutnya kita akan mengatur parameter lainnya. Di sini kita masuk ke baseline, lalu klik pada baseline sini, lalu dapat klik configuration di sini. Nah, di sini kita atur untuk elevation mask, lalu interval, dan juga sistem satelit yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan elevation mask besar 15 derajat saja, lalu interval kita sesuaikan dengan course yang punyanya BG, yaitu 30 derajat. Dan untuk sistem satelitnya kita matikan yang Beidou saja. Kita matikan yang Beidou, lalu setelah itu klik OK. Setelah klik OK, kita bisa langsung memproses baseline yang ada di sini. Caranya untuk proses baseline, kita hanya perlu klik kanan pada baseline di sini. Pastikan baseline yang kita buat sesuai dengan control point. Nah, di sini kita control point-nya adalah course palette dengan data saya. Nah, di sini baseline-nya dia masih CT1 lalu strip palette. Nah, kita ubah dulu di sini. Kita invert supaya berubah. Nah, dia akan berubah menjadi course palette strip CT1. Jadi artinya course palette ini merupakan control point-nya terlebih dahulu, lalu kita mengolah data CT1 ini. Gitu. Di CT1 terhadap course palette ini. Selanjutnya kita klik kanan, lalu kita pilih proses all baseline. Nah, di sini untuk resultnya dia quality dengan simbol warna hijau dan frekuensinya L1 fix. Di sini ada RMS yang dihasilkan, lalu informasi lainnya. Nah, untuk mengeluarkan report ini, kita perlu melakukan network adjustment. Untuk network adjustment sendiri, kita bisa pilih di sini. Klik network adjustment, lalu kita klik auto adjustment. Nah, sini akan muncul dua. Untuk yang kita pilih yang WGS 84 datum adjustment. Lalu kita klik report. Maka akan muncul report hasil pengolahan yang telah kita lakukan. Di sini untuk hasilnya kita bisa lihat di adjust point in WGS 84 BLH. Kita pilih yang data yang ini yang telah dilakukan adjustment. Dan di sini bisa dilihat untuk inisial dan finalnya. Jadi kita menggunakan data yang final ini. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk tutorial pengolahan data statik dengan mengikat ke course BIG. Mudah-mudahan tutorial ini dapat dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Baik, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.